Bagian 3, cara pria berpikir. Banyak narasi mengenai pria yang dilabelkan sejak seorang pria masih berusia sangat muda. Namun, pelabelan tersebut tidak merepresentasikan semua hal tentang pria. Cara pria berpikir biasanya memiliki tujuan yang lebih serius dibandingkan pikiran wanita. Ia mempunyai pola pikir yang tidak sama dengan pola pikir pada wanita. Itulah sebabnya wanita menganggap sebagai makhluk yang misterius. Berpikir sederhana. Pria selalu berpikir secara praktis. Ia tidak suka memikirkan sesuatu dengan terlalu detail atau memikirkan hal-hal kecil. Kalau ia lapar, maka ia segera makan. Kalau tubuhnya terasa gatal, maka ia menggaruk. Ia tidak akan repot berpikir dan menimbang untuk segera makan atau menunda makan. Ia tidak akan berpikir lama atau mengeluhkan tubuhnya yang gatal. Karena terbiasa berpikir simpel. Pria tidak suka disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan konyol sebagaimana wanita bertanya, "Apakah aku kelihatan gemuk?" Atau apakah aku lebih cantik daripada wanita lain? Pria juga tidak suka berbelit-belit. Ia lebih fokus pada solusi. Ia tidak membutuhkan orang yang hanya bisa menunjukkan belas kasihan dan justru membuat situasi semakin panas. Yang ia butuhkan adalah jalan keluar atas suatu masalah. Pria juga tidak suka berbelit-belit. Ia lebih fokus pada solusi. Ia tidak membutuhkan orang yang hanya bisa menunjukkan belas kasihan dan justru membuat situasi semakin panas. Yang ia butuhkan adalah jalan keluar atas suatu masalah. Pria cenderung mengutarakan pemikirannya secara langsung dan singkat. Ia jarang atau sulit memahami apa yang sebenarnya tersimpan di balik pikiran seorang wanita. Ia lebih suka langsung mengatakan dengan jelas apa yang ia inginkan dan tidak begitu sentimental terhadap kejutan. Pria memang tidak pernah menggunakan emosinya untuk berpikir. Ia tidak akan mau memutuskan perasaannya ketika ia memikirkan suatu hal. Ia selalu berusaha objektif dalam menilai. Cara pria mencintai seseorang juga berbeda dengan cara yang dilakukan oleh wanita. Pria itu tidak serumit wanita. Ia hanya ingin merasa nyaman dengan wanita yang dicintainya. Oleh karena itulah, ia tidak suka dicecar dengan pertanyaan tergesa-gesa dari wanita tentang komitmen dalam hubungan percintaan. Tanggung jawab. Pria memiliki simbol kekuatan karena ia diidentifikasikan dengan sikap egois, keras, dan acuh tak acuh yang bisa membuat wanita merasa kesal. Namun sebenarnya ia adalah sosok yang bertanggung jawab. Ketika ia menelpon wanita yang dicintainya, misalnya, maka ia biasanya menanyakan hal-hal yang bersifat basa-basi seperti sedang apa atau sudah makan. Hal itu ia lakukan sebagai bukti bahwa ia bertanggung jawab atas pentingnya mengetahui secara detail kondisi wanita tersebut. Sosok pria di dunia yang pertama kali diketahui oleh wanita adalah ayahnya sendiri. Seorang ayah memiliki tanggung jawab yang besar karena harus menjaga istrinya dan membesarkan anaknya. Hal inilah yang membuat pria biasanya memfokuskan diri dan tidak mempedulikan hal-hal di sekitar demi membangun masa depannya dengan wanita yang dicintainya. Kompetitif. Pria terlihat ekspresif dalam kegiatan fisik, misalnya olahraga. Karena ia memiliki tujuan yang nyata untuk ia selesaikan. Ia merasa harus mencapai tujuannya, yakni keberhasilan. Baginya kegagalan merupakan suatu kegagalan. Otak pria secara khusus memang dipersiapkan untuk bekerja sama sejak beberapa bulan sebelum ia menjadi seorang ayah. Perubahan hormon pada seorang calon ayah, misalnya prolaktin yang meningkat dan testosteron yang menurun, merupakan faktor-faktor yang mendukung perilaku kebapakan. Begitulah menurut temuan penelitian yang dimuat dalam jurnal Evolution and Human Behavior pada tahun 2000. Feromon aroma tubuh wanita hamil dapat mencapai pasangannya sehingga mendorong perubahan-perubahan tersebut. Bahkan sebelum seorang wanita mengalami masa kehamilan, hormon pria menyebabkan neuron ibu baik bergiat dalam otak wanita. Begitulah menurut hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal Hormone and Behavior pada tahun 2008. Selama kelangsungan evolusi, pria selalu bersaing untuk status dan pasangan ketika muda dan menegakkan ikatan dan kerjasama setelah ia dewasa. Sejumlah penelitian psikologis memang menunjukkan bahwa pria yang lebih berumur tidak tertarik untuk menjadi jagoan tunggal. Sebaliknya, ia lebih memperhatikan hubungan dan perbaikan dalam masyarakat. Perubahan itu kemungkinan terbantu oleh penurunan alamiah testosteron secara perlahan, seiring dengan bertambahnya usia pria. Pria yang tinggi kadar testosteronnya cenderung lebih baik dalam pertandingan satu lawan satu. Sedangkan pria yang kadar testosteronnya lebih rendah justru melejit dalam kompetensi yang memerlukan kerjasama. Cara bermain yang khas orang ayah dengan anak-anaknya dapat membantu anak-anak belajar dengan lebih baik. Sedikit lebih kasar, lebih spontan, lebih menggoda. Anak juga lebih percaya diri dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia nyata. Demikian menurut beberapa penelitian.
Bukan hanya itu, ayah yang terlibat memperkecil perilaku seksual berisiko pada anak-anaknya. Ayah yang secara aktif mengasuh cenderung memiliki kadar testosteron yang lebih rendah. Belum diketahui apakah kadar hormon menentukan perilaku itu ataukah sebaliknya. Tetapi para peneliti berteori bahwa evolusi lebih ramah kepada para ayah yang terlibat. Anak-anak manusia tergolong sebagai yang paling banyak berkebutuhan, sehingga ayah yang baik memungkinkan keturunan mereka menyintas. Jadi, salah satu tugas ayah adalah mempertahankan pendirian. Itulah sebab pria selalu terlibat dalam kompetensi. Pada mamalia jantan yang lain, wilayah otak yang berfungsi untuk mempertahankan pendirian berukuran lebih besar dibandingkan wilayah otak yang sama pada mamalia betina. Tentu saja, wanita juga memiliki rasa kepemilikan, tetapi pria lebih mungkin menjadi galak ketika dihadapkan pada ancaman terhadap orang yang dicintai ataupun wilayah. Walaupun kerap dikaitkan dengan agresi dari permusuhan, testosteron adalah hormon bagi syahwat atau libido. Pria memiliki hormon itu rata-rata 6 kali lebih banyak daripada wanita. Hal itu pula yang membuat pria cenderung lebih kompetitif dibanding wanita. Ia selalu ingin melakukan sesuatu yang terbaik dan mencapai hal tertentu dalam hidupnya. Meski ada wanita yang memiliki jiwa kompetitif, namun pria memiliki skor lebih tinggi dalam hal tersebut. Perlu cenderung lebih menyukai olahraga. Ia juga biasanya puas jika ia berhasil mengungguli orang lain. Kebanyakan pria memilih untuk bermain games seputar olahraga ekstrim atau yang bersifat kompetisi karena ia memiliki watak ingin mendominasi. Oleh karena itu, ia sangat emosional ketika ia kalah dalam suatu permainan. Pria memiliki cara berpikir yang berbeda daripada wanita dalam soal kompetensi dan persahabatan. Namun, meskipun pria sedang bersaing dengan sahabatnya sendiri, ia akan tetap bersikap profesional. Pandangan tentang wanita. Pria hanya memiliki 2 opsi ketika ia menyatakan cinta, yaitu ditolak atau diterima. Ia yakin bahwa dengan menempatkan opsi-opsi tertentu, maka ia dapat mengeluarkan ide-ide kreatifnya meskipun ada kemungkinan ia ditolak oleh wanita yang disukai. Hal itu dilakukan oleh banyak pria dalam rentang usia muda hingga dewasa awal. Kebanyakan pria di bawah usia 30 tahun cenderung suka bermain-main terlebih dahulu sebelum ia akhirnya menetapkan pilihan pada seorang wanita sebagai pasangannya. Menurut mereka, pernikahan dan kehidupan berkeluarga baru bisa dilakukan setelah mereka terbilang mapan secara ekonomi. Akibatnya, ketika mereka mendapatkan wanita yang mungkin baik di mata mereka, hubungan tersebut bisa kandas karena mereka enggan membangun komitmen. Pria memang membutuhkan waktu yang lebih lama daripada wanita untuk membuat suatu pilihan atau melakukan tindakan. Dikatakan bahwa pria bisa lebih sabar daripada wanita. Kebanyakan pria juga suka dijadikan tempat bergantung. Di sisi lain, mereka suka melihat wanita yang menjadi pasangannya bisa menjaga dan mengurus diri sendiri jika memang perlu. Meskipun pria menghargai kemandirian, ia juga perlu merasa dibutuhkan. Keinginan untuk dibutuhkan ini adalah karakter yang lebih lekat pada pria dibandingkan wanita. Pria tidak sentimental seperti wanita. Ia tidak mencari dan membutuhkan begitu banyak dukungan emosional layaknya wanita. Pria lebih tertarik pada aspek emosional dari interaksi atau kontak fisik yang setara dengan aspek fisiknya. Mungkin ia bisa memisahkan kedua aspek ini lebih mudah daripada kebanyakan wanita. Namun, ia juga lebih sering memperhatikan rasa sayangnya melalui sentuhan atau interaksi fisik dan akan paham maksud dari interaksi atau sentuhan fisik wanita. Akan tetapi, tidak semua pria bisa merespon sentuhan wanita. Pria akan sangat menghargai wanita yang bisa mendengarkan dirinya. Begitu ia merasa didengar, maka ia tak akan segan untuk segera menyatakan cintanya. Ia akan melakukan apa saja untuk melindungi dan menyayangi wanita yang dicintainya. Memikirkan seks. Pria memang lebih terhubung dengan seks sedangkan wanita terhubung melalui percakapan dan pelukan. Namun tak selamanya seks menguasai pria. Banyak sekali pria yang begitu fokus pada pekerjaan dan kesempatan yang ia dapatkan. Kebanyakan pria di bawah 60 tahun memang memikirkan seks setidaknya sekali sehari. Mereka berfantasi tentang seks hampir 2 kali lebih sering daripada wanita. Dan fantasi mereka jauh lebih bervariasi. Mereka juga lebih memikirkan seks bebas daripada wanita. Namun perlu diingat bahwa memikirkan seks tidak sama dengan melakukan hubungan. Butuh perhatian. Tak hanya wanita, perhatian juga disukai oleh pria, di mana sebuah hubungan memang harusnya diperhatikan oleh kedua belah pihak. Meskipun pria merasa dirinya memiliki harga diri yang tinggi dan kemandirian yang melebihi independensi wanita, tetapi ia tetaplah manusia yang ingin dimanjakan oleh seseorang.
Sebenarnya seorang pria sangat mudah menyukai wanita. Ia akan memikirkan sosok wanita yang ia sayangi yang bisa menyamarkan dirinya sebagaimana ibunya. Hal ini berlaku di seluruh dunia dan di dalam berbagai kebudayaan. Bagaimanapun, pria tetaplah manusia yang ingin didengar atau dimengerti jalan pikirannya. Umumnya, pria sangat senang dengan wanita yang mampu untuk mendengar tanpa ada bantahan atau ucapan yang menjatuhkan seperti "bukankah sudah kubilang" dan lain-lain. Pria memang senang dimanjakan dan diperhatikan. Ia sadar bahwa sifat dasarnya cenderung acuh tak acuh, sehingga ia menyerahkan sebuah hidupnya untuk diurus atau diperhatikan oleh wanita. Perbedaan gaya komunikasi. Sebuah studi psikologi yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology mengungkapkan bahwa pria dan wanita berbicara dengan bahasa dan gaya komunikasi yang sangat berbeda. Hal ini diungkapkan oleh sekelompok peneliti dari San Francisco State University, Amerika Serikat. Peneliti Priyanka Joshi bersama timnya mengamati bagaimana cara komunikasi pria dan wanita dalam menyampaikan emosi dan gagasan mereka melalui diksi yang dipilih. Menurut mereka, pria jauh lebih mungkin untuk mengungkapkan sesuatu secara ringkas dibandingkan wanita yang lebih senang berbicara hal-hal secara detail. Para psikolog juga mengamati pola linguistik pria dan wanita, baik secara tertulis maupun lisan melalui beberapa penelitian. Dalam salah satu riset, mereka melakukan penelitian pada 600.000 postingan di situs blogger.com demi mencari tahu apakah pria memang cenderung menulis secara singkat dibanding wanita. Selanjutnya, peneliti mengelompokkan 40.000 kata dalam bahasa Inggris yang paling sering digunakan, seperti kata meja atau kursi sebagai low abstractness. Sementara kata-kata seperti keadilan dan moralitas dikelompokkan ke dalam high abstractness. Postingan di blog tersebut menunjukkan bahwa pria lebih sering menggunakan kata-kata yang bertele-tele. Dalam studi lainnya, para peneliti mengamati lebih dari 500.000 transkrip dari Kongres AS dalam rentang waktu 16 tahun, yakni mulai tahun 2001 hingga tahun 2017. Lebih dari 1.000 anggota Kongres pria memiliki pola komunikasi yang sama. Mereka berpidato dengan gaya bahasa yang cukup ringkas dibandingkan para anggota Kongres wanita. Para peneliti berpendapat bahwa pria umumnya memiliki pengaruh sosial yang lebih besar yang kemudian mempengaruhi cara mereka berbicara. Sebuah studi lebih lanjut yang dilakukan oleh para peneliti menunjukkan bahwa pola bicara seperti itu dapat diubah. Caranya adalah dengan memanipulasi dinamika kekuatan, yakni dengan membuat para responden penelitian menggunakan konsep yang lebih abstrak saat berbicara. Pada akhirnya, para peneliti pun berpikir bahwa tak ada kecenderungan gaya bicara yang persisten pada pria maupun wanita. Pada dasarnya, pola-pola komunikasi tersebut hanya muncul dalam konteks tertentu.